Ayalah. Shalom. 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 Ya, puji Tuhan. Salam bahagia, salam sejahtera ya bagi kita sekalian, Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berbakti, selamat kita berjumpa kembali. Dan bagi yang mengikuti ibadah ini via online, baik tunda dan langsung, kami ucapkan selamat bergabung, selamat berbakti, kasih tahu kepada keluarga teman, supaya mereka juga diberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat puji-pujian pertama, ketika ku lemah. Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Amin. Ketika ku perlu, Dia ada. Yesus ku cinta, Yesus ku cinta Kau, Yesus ku puji Kau, Yesus ku serahkan hidupku, Yesus ku sembah Kau. Sekali lagi dari awal. Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada. Yesus ku cinta Kau, Yesus ku puji Kau, Yesus ku serahkan hidupku, Yesus ku cinta Kau, Yesus ku puji Kau, Yesus ku serahkan hidupku, nanti Ipan doa pembuka. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena ketika kami lemah Tuhan, kuasa-Mu menjadi sempurna dalam kehidupan kami.
Engkau jawab pergumulan kami. Memang sekarang kami Tuhan merasa lemah Tuhan, tetapi kami rasa Tuhan firman-Mu akan menguatkan kehidupan kami, Roh-Mu akan menuntun kehidupan kami menuju pada damai sejahtera yang telah Kau berikan atas kehidupan kami. Tolong kami yang lemah ini, Engkau yang menguatkan kami, dan hadirat-Mu Tuhan melimpah-limpah dalam ibadah ini. Roh Kudus-Mu beracara di tempat ini, dan firman-Mu Tuhan memberikan pada kami terang atas kehidupan kami. Biarlah para pelayan-Mu yang mengambil bagian pada kesempatan pagi hari ini Engkau urapi dengan Roh-Mu, terutama kami juga Tuhan yang mendengar firman-Mu, yang menantikan janji-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan Roh-Mu yang dahsyat dan berkuasa atas kehidupan kami. Kuasa-kuasa sejatnya mau mengganggu hati pikiran kami. Kami mau tolak, kami mau usir hanya dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah biskotnya pergi dari tempat ini. Urapi kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan dulu. Mari kita nyanyikan Jangan Kamu Khawatir. Ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara yang bersuara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang yang hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan dilupakan. Jangan kamu khawatir, apa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara yang bersuara. Aku tidak khawatir, bunga di padang yang hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan dilupakan. Aku tidak khawatir, apa di surga memelihara. Kita ganti pandang kasih dan kebenarannya. Kita pakai berdiri, kita memandang kasih kebenaran Tuhan yang selalu berdiri dekat kita. Senantiasa ku memandang kepada Yesus Tuhanku, Dia ada di sebelah kananku dan selalu menjagaku. Dia yang mendengarkan doaku, sukacita Dia berikan. Tak lepas mataku memandang kasih dan kebenarannya. Berbagai tantangan menghadang, serasa tak sanggup melawan, namun Dia gantiku berperang untuk menjadi pemenang. Ku pegang janjinya dalam firman pengajaran mempelai. Sukacita, damai, tentram, aman, tenang, dan sejahtera. Senantiasa ku memandang kepada Yesus Tuhanku, Dia ada di sebelah kananku dan selalu menjagaku. Dia yang mendengarkan doaku, sukacita Dia berikan. Tak lepas mataku memandang kasih dan kebenarannya. Berbagai tantangan menghadang, serasa tak sanggup melawan, namun Dia gantiku berperang untuk menjadi pemenang. Ku pegang janjinya dalam firman pengajaran mempelai. Sukacita, damai, tentram, aman, tenang, dan sejahtera. Senantiasa ku memandang
kepada Yesus Tuhanku. Dia ada di sebelah kananku dan selalu menjagaku. Dia yang mendengarkan doaku, sukacita Dia berikan. Tak lepas mataku memandang kasih dan kebenarannya. Ya, nyanyian terakhir kita nyanyikan nyanyian ya, percayalah, sungguh percayalah. Saat kau terpuruk dalam lembah kelam, seakan hidupmu tiada harapan, janganlah terbersih di dalam hatimu untuk cari jalan keluar sendiri. Serahkan segala beban hanya kepada Tuhan. Yesus Dia pasti menolongmu dan angkat semua deritamu. Percaya dan taat pada firman Tuhan, membawa mujizat dan kemuliaan. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagi Tuhan kita. Percayalah, sungguh percayalah. Dari awal, lembut sekali dari awal. Saat kau terpuruk dalam lembah kelam, seakan hidupmu tiada harapan, janganlah terbersih di dalam hatimu untuk cari jalan keluar sendiri. Serahkan segala bebanmu kepada Tuhan. Yesus Dia pasti menolong dan angkat semua deritamu. Percaya dan taat pada firman Tuhan, membawa mujizat dan kemuliaan. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagi Tuhan kita. Percayalah, sungguh percayalah. Koda, percayalah. Percayalah, sungguh percayalah. Percayalah. Percayalah, sungguh percayalah. Kita tunggu kepala, kita mau berdoa. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan, orang benar hidup karena percaya. Bukan karena banyak uang, bukan karena banyak simpanan kami, tetapi karena kami percaya maka kami hidup. Orang benar hidup dari iman. Iman datang dari mendengar firman Tuhan.
Firman itu pencipta dari yang tidak ada menjadi ada, dan penyembuh bagi mereka yang sakit, memberi kekuatan kepada yang lemah, membuka pintu-pintu bagi mereka yang dalam kesesakan, dan memberi kepada kami perlindungan khususnya di masa pandemi ini. Firman-Mu akan melindungi kami, menjaga kami Tuhan, dan kami tidak perlu khawatir sebab firman itu lebih besar dari segala sesuatu. Firman itu adalah pedang roh bermata dua. Dia juga sanggup melindungi kami, memproteksi kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan dulu. Ya. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang hadir hari ini. Minggu tanggal berapa nih? Oh, tanggal 4 Oktober 2020. Ya, puji Tuhan. Dan bagi yang mengikuti siaran secara online dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung, selamat mengikuti. Tiba waktunya kita membuka Alkitab kita. Saya kasih dulu tema mengenai jangan khawatir. Temanya apa? Jangan khawatir. Khawatir itu artinya takut kepada sesuatu yang belum terjadi. Belum terjadi tapi sudah takut. Itu namanya khawatir. Khawatir itu menarik kita ke arah yang berlawanan. Kalau kita mau ke kanan, khawatir narik kita ke kiri. Jadi ditarik ke kanan, tarik ke kiri, bisa robek, ya, bisa hancur hidupnya. Jadi khawatir itu jangan sampai tumbuh berkembang, ya. Jadi firman Allah mengatakan jangan khawatir mengenai hidup. Mari dari Matius pasal 6 ayat 25 mulai, perhatikan. Matius 6 ayatnya yang ke-25. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Ya, burung aja dikasih makan. Burung dikasih makan. Kalau burung anak Tuhan enggak? Kalau burung anak Tuhan, bukannya? Kalau kita anak Tuhan, masa burung dikasih makan bukan anak Tuhan, apalagi kita anak Tuhan. Bapak kita di sorga, pemelihara kita. Amin. Ya, terus. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ya, bunga bakung itu bunga yang terindah. Bunga lili, bunga terindah. Ya, tidak ada keindahan melebihi bunga bakung. Tapi besok dia gugur, dibuang. Ya, kita lebih berharga daripada bunga bakung. Bunga bakung didandani, ya, oleh Tuhan yang mendandani, ya, dikasih pakaian sehingga menarik, ya. Terlebih kita pasti didandani. Seperti sekarang nih, cantik, manis, kasep, gelis semua, ya. Didandani. Ya, terus. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang
yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi Tuhan tahu kita butuh makanan, butuh pakaian. Lebih tahu kita atau lebih tahu Tuhan? Lebih tahu Tuhan. Ya, terus. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Cari dulu kerajaan Allah. Utamakan kerajaan Allah. Kalau namamu sudah ditulis dalam kitab kehidupan, sudah sah masuk surga, ya. Jadi tidak perlu lagi dikhawatirkan mengenai apa yang dimakan, diminum, dipakai, ya. Tapi tingkatkan, cari kebenaran, tambah firman, tambah firman, makin tingkatkan ibadahnya. Nanti dengan sendirinya iman bertambah, berkat bertambah. Kalau imannya bertambah, otomatis berkat bertambah. Kalau berkat dulu bertambah, gini imannya gini ketutup dia. Ketutup sama harta, akhirnya KO. KO sama harta. Nah, tapi harus lebih kuat, lebih tinggi iman. Amin. Nah, mengatasi semua. Udah selesai? Terus Ayatnya yang 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. ya, jadi jangan dibawa kesusahan setahun dipikul sehari. 1 tahun berapa lama? 365 hari. Dipikul tiap hari 365 hari. Ayo, sehari cukup sehari. Amin. Nah, jadi jangan pikirkan besok. Jangan pikirkan besok. Hari ini ada pikulan? Ada. Besok ada? Ada. Tapi jangan bawa pikulan hari esok. Amin. Nah, pikulan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, sudah. Jadi ini soal jangan khawatir, jangan takut mengenai apa yang dimakan, diminum, dipakai. Ya. Jadi memang masa pandemi ini telah membuat banyak lumpuh sendi-sendi kehidupan. Ya, usaha, pekerjaan. Ya, ada yang sudah di PHK, ada yang setengah kerja. Ya, tadinya seminggu kerjanya 6 hari, sekarang cuma 3 hari. Ya, atau gajinya sudah dikurangi. Ya, nah, itulah zaman sekarang. Ya, warungnya makin sepi. Makin apa? Sepi. Tadinya marema, sekarang rada sepi. Ya, malah tidak sedikit yang sudah tutup usaha. Ya, ini pandemi ini memang membuat banyak kehidupan khawatir. Tetapi Alkitab mengatakan tidak perlu khawatir. Ya, jangan khawatir mengenai hidup. Ya, Tuhan itu lebih tahu apa yang kita perlukan. Ya, lebih tahu apa yang kita butuhkan. Ya, butuh makan, butuh pakaian, minum. Ya, mungkin kita masih ada cicilan rumah ini. Belum lunas. Ada juga gak cicilan tapi ngontrak. Tuh, biayanya makin tambah lagi ya. Makin tambah. Kira-kira Tuhan tahu nggak kita punya cicilan? Tahu. Kira-kira Tuhan tahu nggak? Tadi satu lagi cicilan sama apa lagi? Kontrakan. Ya. Soalnya masalah kontrak, saya dulu pernah jadi kontraktor. Kontrak pindah-pindah. Nah, pernah ngontrak 1 kamar saja. 1 kamar. Baru nikah itu tinggal di 1 kamar.
Ya beginilah ya, cuma satu kamar. Ya, numpang masak di rumah yang punya rumah. Nah, jadi numpang di situ 3 bulan. 3 bulan sudah itu baru kontrak lagi. Ya kira-kira 4 kali 12 lah. Di situ kebaktian, di situ rumah. Ya, di situ tinggal, di situ rumah. 3 tahun. Pindah lagi, ya, pindah lagi. Pindah ke Jalan Gunung Batu 3 tahun. Dari situ pindah lagi Jalan Budi 3 tahun, ya. Nah, sudah itu pindah ke sini. Terakhir pindah ke sorga. Amin. Terakhir pindah di mana? Sorga. Jadi jangan bikin alamat di kartu nama, maksudnya tempat tinggal tetap. Jangan bikin di kartu nama tempat tinggal tetap. Nanti Tuhan datang, saudara tetap di dunia. Nah, Alkitab mengatakan di dunia ini kita tidak punya tempat tinggal yang tetap. Jadi di dunia ini kita hanya sementara. Kita sedang mencari sebuah kota yang dibangun dan direncanakan oleh Allah. Itulah yang kita cari. Kota yang dibangun dan direncanakan oleh Allah. Bayangkan arsiteknya Allah, yang membangunnya Allah sendiri. Itulah kota yang kita nanti-nantikan. Namanya kota Yerusalem baru. Yerusalem baru. Kalau Yerusalem yang sekarang nggak mau tinggal di sana, perang. Perang. Ya, sebentar-bentar bisa terjadi bom meledak. Betul nggak kan? Betul kan? Konflik diperebutkan oleh 3 agama kan? 3 agama memperebutkan, ya. Nah, tapi kita nggak rebut itulah. Kita memperebutkan sorga hidup yang kekal. Biarlah dunia buat mereka, bagian kita sorga. Amin. Bagian kita apa? Sorga. Ya, coba dalam kitab Ibrani kita sedang mencari kota yang dirancang dan dibangun oleh Allah, ya. Yaitu Yerusalem baru, ya. Jadi kita ini di dunia hanya sementara saja. Ya, boleh. Boleh, coba dulu Ibrani pasal yang ke-12. Boleh. 25. Nanti Ipan cari kota yang direncanakan bangun oleh Allah. Ibrani, coba. Ya, coba. Sekarang. Ibrani 12 ayatnya yang ke-25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Ya, jadi jangan tinggalkan Tuhan, berpaling. Ya, jangan tinggalkan Tuhan, ya. Jangan tinggalkan apa? Tuhan. Siapa yang pernah meninggalkan Tuhan? Banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Zaman Nuh itu banyak anak-anak Tuhan. Banyak. Yang setia cuma 8 orang. Nuh, istrinya, 3 mantu, 3 anak, 8 orang. Yang lainnya itu tinggalkan Tuhan. Cari dunia. Tapi waktu hukuman datang, semua yang meninggalkan Tuhan tenggelam dalam lautan yang namanya air bah. Habis semua. Yang meninggalkan Tuhan pasti binasa. Setialah iring Tuhan. Amin. Coba di mana, Pak? Ya. Ibrani 11. Ya, perhatikan. Ya. Ayat 9. Perhatikan. Demikian firman Tuhan. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing,
Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Ya, jadi Abraham walaupun dia kaya, dia tidak tinggal di rumah. Dia tidak tinggal di rumah. Saudara masih enak tinggal di rumah. Tapi dia tinggal di kemah. Kemah itu terbuat dari apa itu? Kayu atau kain? Iya kan? Kain kan? Ya betul nggak? Hah? Atau dari tembok? Mana ada kemah dari tembok? Ada tuh. Kemah mah dari kain. Portable. Bisa diangkat, dipindah-pindah seketika. Abraham, Ishak, Yakub tidak tinggal di rumah. Tapi tinggal di kemah. Walaupun disebut kaya. Tinggalnya di mana? Kemah. Portable. Bisa dipindah-pindah. Kata Tuhan, pindah ke Berseba, pindah dari ke Berseba. Pindah nanti ke tanah apa? Pernah ke Mesir kan? Pernah kan? Pernah, ya kan? Ketika kelaparan terjadi di Negeri Kanan, dia pergi ke mana? Ke Mesir. Pakai kemah lagi, terus di kemah, terus di kemah. Setelah itu dia mengakhiri hidup, tinggallah dia di sorga. Jadi sekarang Abraham di sorga. Amin. Abraham di mana? Di sorga. Jadi kalau saudara belum punya rumah, masih sesuai dengan firman. Amin. Masih sesuai dengan firman. Itu Abraham, Ishak, Yakub. Tinggal di kemah. Amin. Nah, jadi nanti di sorga itu yang kekal. Sorga kekal. Puji Tuhan. Ya, terus perhatikan. Yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Amin. Sebuah kota yang direncanakan, dibangun oleh Allah. Itulah kota Yerusalem baru. Amin. Nanti langit yang ada sekarang itu akan digulung. Digulung hanya mungkin hanya sebesar segini panjangnya, segini dah panjangnya. Alkitab mengatakan maka menyusutlah langit. Menyusut itu maksudnya makin kecil, makin kecil. Walaupun langit itu tak terhingga luasnya, nanti hanya sebesar gulungan kitab. Sebesar apa? Gulungan kitab. Digulung makin lama makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Itu keadaan langit satukan. Apalagi bumi yang di dalam langit lebih kecil nih. Lebih kecil. Jadi jangan besarkan dunia. Jangan besarkan. Amin. Oh silahkan, rumahnya besar. Sudah tambah hartanya. Ya, kalau tidak punya harta di sorga, nggak ada artinya. Gak ada artinya. Tapi walaupun kita mungkin seperti Abraham, Ishak, Yakub tidak punya rumah. Hanya kemah saja. Tapi ketika dia meninggal, pindah ke sorga. Jadi sekarang Abraham, Ishak, Yakub di mana? Di sorga. Cuman dalam bentuk roh. Dalam bentuk apa? Roh. Tubuhnya di tanah, rohnya di sorga. Rohnya di mana? Di sorga. Jadi orang yang mati itu rohnya di sorga. Ya, kalau nggak di sorga di mana? Neraka. Pilih mana saudara? Sorga. Amin. Sorga. Paulus pernah terangkat ke tingkat yang ketiga. Sorga itu berapa tingkatnya? 3. Ada tubuh, jiwa, roh. Bahtranu berapa tingkatnya? 3, bawah, tengah, dan atas. Bumi waktu zamannya Nuh berapa dia? Di zaman Adam dibagi berapa bagian? 3, ada bumi, ada Eden, ada taman Eden. Begitu. Jadi tiba-tiba terangkat ke tingkat yang ketiga di sorga. Dia mendengar kata-kata yang tak terucapkan. Itu Paulus. Selagi hidup sudah pernah ke sorga. Amin. Ini sudah pernah ke sorga ini belum?
akan ke surga. Makanya Paulus dia menulis 14 buku, 14 kitab karena sudah pernah dia ke surga dan dia mendengar kata-kata yang tak terucapkan oleh manusia. Ya, coba dulu dalam 2 Korintus. Kitab 2 Korintus. Ya, pasalnya yang ke-12 ayat 1, perhatikan. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen. Ya, aku kenal seorang Kristen. Dirinya sendiri itu terus 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ya, aku tidak tahu apakah dalam tubuh atau hanya roh. Kok rasanya kok sama-sama saja. Ya, terus perhatikan. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ya, ke tingkat berapa? Tingkat 3. Enak ya, berarti ruang maha kudus. Tingkat 3 itu. Ini tingkat pertama nih, halaman, daerah kebenaran, daerah kesucian, pengharapan. Ini daerah kesempurnaan. Di sini Allah berbicara kepada Musa dari atas tabut ini. Begitulah Paulus dengar kata-kata yang tak terucapkan oleh manusia. Terus perhatikan. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Ya. Tiba-tiba diangkat kemana? Tiba-tiba diangkat kemana? Firdaus. Tiba-tiba sudah sampai ke sorga. Tiba-tiba ke Firdaus. Nanti juga begitu, tiba-tiba sudah di sorga nanti. Amin. Tiba-tiba. Coba kalau perjalanan dari sini ke sorga pakai pesawat, sampai nggak kira-kira? Susah ya. Ke bintang aja mengadakan penelitian para ilmuwan ke bintang apa, Saturnus apa itu ya. Kirimnya bertahun-tahun baru sampai pesawatnya pada kecepatan tinggi begitu. Kecepatan tinggi. Ya, masih di atasnya itu lagi sorga. Amin. Masih jauh lah, nggak bisa dilihat oleh teropong bintang, oleh apapun. Kalau bisa dilihat sama teropong bintang begini, kita lihat dulu sorga. Itu. Ternyata nggak bisa dilihat pakai teleskop, ya kan? Bagaimana kalau sorga bisa dilihat pakai teleskop kira-kira? Pengen beli teleskop. Semua pengen punya apa? Teleskop. Lihat pintu gerbangnya, lihat halamannya, kursinya. Tapi ternyata tidak bisa dilihat oleh mata. Itulah yang disediakan oleh Tuhan. Amin. Tuhan sediakan yang tidak bisa dilihat oleh mata. Ya, terus perhatikan. Yang tidak boleh diucapkan manusia. Ya, dan tak terucapkan oleh manusia. Tiba-tiba terangkat ke surga. Ya, ini pengalaman Paulus. Pengalaman Paulus. Ya, ini hidup ini khawatirnya banyak. Khawatir apa? Banyak. Tapi Alkitab mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Nanti akan ditambahkan. Ya, ditambahkan. Kebenaran itu maksudnya firman Tuhan. Firman mula kebenaran. Kalau nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan, makin menambah wawasan dengan mendengar firman Tuhan, ya, makin memantapkan diri kita, makin luas wawasannya. Orang sekarang berlomba-lomba kan mencari ilmu, mencari gelar, ya kan? Supaya dia, kalau di depannya itu ada namanya, apa namanya itu? IR, SE, S sarjana, sains, tarapan, terus tambah lagi M. Apa itu? M. Sudah master jadi
kotor. Silakan, kalau boleh nggak apa-apa. Ya, silakan kalau orang jadi pandai itu bagus, ya kan? Nah, tapi jangan lupa mencari kerajaan Allah. Jangan lupa mencari kerajaan Allah. Itu yang utama. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Nanti akan ditambahkan kepada, bukan makin dikurangi. Bukan makin dikurangi, tapi ditambahkan kepadamu. Ya, ini memang masa pandemi ini ya membuat banyak orang khawatir. Perusahaan saya kira-kira bangkrut tidak nanti tempat saya kerja. Sudah mulai kurangi karyawannya. Sudah mulai dikurangi. Temannya dengar sudah setengah gaji dikasih. Setengah apa? Sedang gaji puluh aja pas-pasan. Apalagi dikurangi. Nah, makanya disebut jangan khawatir mengenai hidupmu. Mengenai apa yang dimakan, diminum, dipakai. Jangan khawatir. Artinya serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Karena dia yang memperdulikan kamu. Jadi yang memperdulikan kita itu Tuhan. Coba 1 Petrus 5 ya. Ayat tak asing lagi. Coba. Ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Jadi bukan hanya satu masalah yang diserahkan, semua kekhawatiran, masalah serahkan kepadanya. Amin. Serahkan pada Tuhan. Kalau sudah diserahkan, jangan khawatir lagi. Ya. Jadi ada cerita begini. Seorang bapak-bapak mikul keranjang. Mikul apa? Keranjang. Kalau keranjang dipikul, satu di muka, satu di belakang. Tiba-tiba ada mobil lewat. Lalu berbelas kasihan kepada kakek ini. Berhenti. Dia bilang, "Pak, kakek tolong naikkan, naik ke mobil gerobak, apa itu? Kol buntung, kol buntung, naik dia, dan naik si kakek ini, kemudian keranjangnya juga ikut naik, lalu mobil ini jalan, Lalu sopir itu lihat ke belakang. Ternyata si kakek ini masih pikul terus. Keranjangnya jadi begini-begini. Si bapak supir itu dia berhenti. Dia bilang, "Kakek, turunkan keranjang itu." Dia bilang, "Biarlah cuman saya aja yang dibawa. Keranjang ini tetap saya pikul." Ini pemikiran siapa ini? Si kakek. Nah, jadi dia pikir biarlah hanya saya dibawa oleh mobil. Nanti terlalu berat mobilnya kalau bawa saya sama bawa dua keranjang. Nah, itu namanya bodoh. Bodoh. Kita ini banyak memang. Kita punya keranjang. Ada keranjang pikulan. Ada keranjang pikulan. Makanya Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berpikulan berat." Ya, jadi kita ini ada pikulan. Di depan itu masa depan, yang di belakang masa lalu. Sudah beres masa lalu semua ini? Belum. Justru masa lalu itu banyak. Masa depan lebih lagi. Mana lebih berat? Masa depan dengan masa lalu. Masalahnya nih. Udah beres masa lalu, wah banyak sekali, masih banyak. Masa depan apa lagi? Aduh, aku takut menghadapinya. Masa lalu saja belum selesai, belum beres. Nah ini sudah, coba Matius 11, coba. Ayo Matius 11.
Ayat berapa itu? 28. Ya, perhatikan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, semua yang berbeban berat. Terus Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan beri kelegaan. Terus Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. jadi pikul kuk itu punya firman Tuhan yang kita dengar, kita lakukan. Enak. Dengar firman, lakukan itu paling enak. Ya, terus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, terus. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Jadi serahkan segala khawatirmu, segala bebanmu, serahkan pada Tuhan. Tuhan ambil alih. Amin. Tuhan ambil alih. Mari. Mazmur 81. Supaya bebas nanti keranjang pikulan nggak dipikul lagi. Amin. Amin. Nah, dari bahunya nggak ada lagi keranjang pikulan nanti ya. Ya, boleh. Ayatnya 7. Mazmur 81 ayat 7. Perhatikan. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Amin. Diangkat apa? Beban. Dari mana? Bahu. Terus. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Amin. Sekarang Tuhan bebaskan tangan kita dari keranjang pikulan. Amin. Tadi keranjangnya gede-gede. Masalahnya gede. Kebutuhannya gede. Ya. Kebutuhan masa lalu, khawatir masa lalu, dan masa depan. Keranjangnya 2, masa lalu dengan masa depan. Ayo, jangan pikul lagi, serahkan kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan mau ambil. Kalau kebayang-bayang, sudah Tuhan ambil. Amin. Sudah Tuhan ambil. Tuhan mengambil alih dan Dia berikan kepada kita garansi. Tuhan pasti menyelesaikan. Amin. Tuhan pasti menyelesaikan. Kalau Tuhan menyelesaikan itu tidak setengah-setengah. Ya, Alkitab mengatakan Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Amin. Coba nanti Ipan cari. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Jadi yang menyelesaikan itu Tuhan. Bagi kita. Tuhan selesaikan. Ya. Diselesaikan. Salah satu seruan Tuhan di atas kayu salib. Banyak seruan Tuhan di atas kayu salib. Bapa, ampunilah mereka. Aku haus. Kemudian ada lagi seruan Tuhan di atas kayu salib. Apa lagi? Inilah ibumu, inilah anakmu. Terus apa lagi? Ya. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Nah, yang menyelesaikan itu Tuhan bagi kita. Amin. Tuhan akan menyelesaikan bagi kita. Ya, coba. Dia akan menyelesaikan bagiku. Dalam Mazmur berapa itu? Ya, saya teringat. Mazmur pasal berapa? Ya, 50 berapa itu? 51 atau berapa? Ya, saya teringat. Jadi Tuhan yang menyelesaikan bagi kita. Ya. Dia akan menyelesaikan bagiku. Bisa ketemu? Iya. Berapa? Mazmur berapa? Ya. Tuhan akan menyelesaikan 57. Mazmur 57. Ayat yang ke-3. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Amin. Ya. Udah selesai? Baca sama-sama. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Baca wanita dulu. Terus. Ya. Pernah Ayub mengalami kehancuran.
Ya, kulit tubuhnya hancur. Wajahnya tidak bisa lagi dikenal. Penuh borok. Penuh apa? Borok. Anak mati semua. Rumah rubuh. Saya kira pencobaan kita belum ada seperti Ayub. Belum ada seperti Ayub. Ya. Habis-habis. Ya. Istrinya ternyata mendampingi, menyertai dalam pencobaan, tapi istrinya ya begitulah. Kalau ada uang abang sayang, tak ada uang abang tendang. Begitulah. Di sini mah enggak, di sini semua istri yang baik-baik. Amin. Istri yang baik. Justru ketika suami tidak punya uang, dikuatkanlah. Amin. Jangan dimarah-marahin ya. Jangan dimarah-marahin ketika suaminya, ya katakanlah uangnya sudah berkurang, sudah makin tua, ya. Jangan dimarah-marahin, malah makin cepat tua nanti dia. Ya. Nah, tapi kalau didampingi, dikuatkan, nanti bisa-bisa nanti lebih awet muda. Ya kan begitu kan? Coba tiap hari cerewetin suaminya. Ya kan? Udah. Apalagi pernah sorry ya. Pernah istri bilang begini kepada suaminya, goblok lu. Goblok. Masa kepada suami dan goblok? Kurang ajar ya. Ini bukan dongeng ini. Goblok. Malah marah lagi dia. Diambil sama dia cat. Cat itu disiram kepada suami. Akhirnya suaminya berwarna. Suaminya mah dia aja begini. Dia suami. Disiram dengan apa? Cat. Di sini mah nggak ada di sini. Di sini selalu kalau kepada suaminya, bang, bang, begitu ya. Soalnya anak Tuhan itu harus ramah, amin. Ramah, diperhatikan dulu di antara suami istri. Ya, iyalah kan, dipraktekkan di antara suami istri. Ramah, amin. Mas, enak kan? Mas. Ya. Sudah makan mas? Enak kan? Mas mau kemana mas? Enak. Mau kemana kamu? Dibalas lagi sama suaminya. Tanya apa kamu? Harus deh. Kidung Agung. Kidung Agung. Puji memuji. Sulamit memuji Salomo istrinya. Salomo memuji Sulamit istrinya. Walaupun istrinya hitam sekali. Ya. Dia berkata, memang engkau hitam tapi manis. Amin. Nah itu hitam manis. Coba sekali Salomo bilang kepada istrinya, sudah hitam melawan lagi. Ya, Salomo bilang, engkau hitam tetapi manis. Memang begitu. Jadi puji memuji. Saya nggak dapat bayangkan seperti rambut dikatakan, seperti kemah rambut, seperti kemah orang keder seperti rambut. Jadi Sulamit itu hitam, tapi cantik. Hatinya cantik. Amin. Hatinya cantik. Jadi yang dibutuhkan itu hati. Amin. Moga-moga semua hatinya cantik nih semua. Cantik. Ramah dan lemah lembut. Itulah perempuan yang berharga. Coba bagian-bagian terakhir nih. Ya, 1 Petrus pasal yang ketiga. Ayat 1 mulai, ya. Hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman,
Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi istri itu tunduk kepada bukan tanduk, suruduk. Tunduk. Ingatlah Abraham dengan Sarah. Pernah 2 kali kan terancam pernikahan siapa? Abraham. Di negeri Filistin sama di negeri Mesir. Sama Raja Firaun dengan Raja Abimelek. Mau diperkosa. Bayangkan. Mau diperkosa. Tapi tiba-tiba Tuhan berbicara. Kembalikan perempuan itu. Sudah bersuami. Kata Abraham. Bukan istri. Tapi saudara Ito. Ito maksudnya itu. Ya saudara saya. Dia bukan istri. Coba saudaraku. Ini namanya suami tidak mau mati untuk istri. Ya, harusnya mau mati. Kalau Tuhan Yesus mau mati untuk kita. Abraham tidak. Biarlah engkau menghadapi sendiri. Yang penuh aku selamat. Ya, itu Abraham. Gak bertanggung jawab ya. Gak bertanggung jawab. Ketika datang biarlah kau. Mau diperkosa. Tiba-tiba Tuhan bicara, hei kembalikan. Kalau enggak aku bunuh engkau. Ya, akhirnya Raja Firaun, Raja Abimelek takut dikembalikan. Ya, jadi begitu perempuan suci. Ya, Sarah itu perempuan suci. Jangan diusik, jangan diganggu. Orang yang taat jangan diusik, jangan diganggu. Amin. Begitu saudara taat kepada Tuhan, jangan diusik, jangan diganggu. Tuhan akan membela saudara. Amin. Tidak perlu kita mengadakan pembela. Tuhanlah pembela kita. Amin. Ya, terus perhatikan. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi perempuan itu lemah lembut. Makanya pakaian wanita dalam Wahyu pasal 19, pakaian mempelai perempuan itu lenan halus, bukan karung guni. Bukan apa? Karung guni. Karung guni kasar ya. Nah, kalau lenan halus, seandainya ada orang di situ luka kena lenan halus, seperti dielus dia. Aduh sentuhannya enak begitu. Ya, jadi jangan kasar. Terus perhatikan. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham, dan menamai dia tuannya. Suami itu apa? Suami itu apa? Jadi kalau Sarah panggil Abraham, gimana? He, bukan begitu. Tuan Abraham. Tuan. Halo? Memanggil dia, coba lagi. Ayatnya yang ke-6, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Amin. Panggil suami apa? Ya, terus. Dan kamu adalah anak-anaknya. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. 2 kali terancam nikahnya kan? Di Mesir sama di Filistin. Sama Raja Firaun dengan Raja Abimelek. 2 kali diancam. Tapi 2 kali dibela oleh
Tuhan. Amin. Pada masa itu masa krisis loh. Tidak ada makanan. Seperti sekarang ini masa pandemi. Ya krisis sudah. Di negeri Kanaan terjadi krisis pangan. Akhirnya dia harus mengungsi ke Mesir. Firaun udah pikir gimana nanti istriku cantik, gelis, nanti jangan-jangan nanti istriku diambil, saya dibunuh nanti. Udah bilang aja kita ini saudara itoan lah, seibu ya, sebapak lah kita ini, seibu sebapak maksudnya ya. Nah itu kita bilang aja kita ini adik kakak. Dipanggil, ini siapa? Oh ini mas saudara saya. Kalau saudaramu kita jadi iparan, saya ambil nih perempuan ini. Ya begitu ya. Jadi suami tidak bertanggung jawab. Suami tidak bertanggung. Ketika dalam kesulitan mulai dia kalau tadinya abang apa namanya itu? Panggil istri Neng Gelis. Neng Gelis. Kalau bukan dengan engkau rasanya seperti mau mati rasanya. Harus sama engkau. Ya. Oh, sekarang pakai WA, ya kan? Sampai mau copot jantungnya itu ya. Dengar apa itu tulisan WA. Menibogo pisan ke saya. Mau ditolak atau mau diterima ini ya? timbang. Ya, datang lagi WA-nya. Kalau nggak dengan engkau, rasanya mungkin saya lebih baik. Begitu. Akhirnya diterima. Setelah diterima, tidak bertanggung jawab. Di sini masih mau tanggung jawab lah. Amin. Suami yang tanggung jawab. Tanggung jawab kan semua? Masa pandemi tanggung jawab ya? Amin. Susah Tuhan mencukupi istri sama anak. Jangan khawatir. Amin. Tuhan pasti pelihara. Ya, burung aja tadi dikasih apa? Bunga didandani. Terlebih kamu, pasti Tuhan pelihara kita. Tuhan baik. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita angkat sebuah lagu. Percayalah, sungguh percaya. Cukup percaya kita akan dipelihara. Pelayan perjam suci nanti bisa tampil. Saat kau terpuruk dalam lembah gelap, seakan hidupmu tiada harapan, janganlah terbersih di dalam hatimu untuk cari jalan keluar sendiri. Serahkan segala bebanmu hanya kepada Tuhan. Yesus dia pasti menolongmu dan angkat semua deritamu. Percaya dan taat pada firman Tuhan, membawa mujizat dan kemuliaan. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagi Tuhan kita. Percayalah, sungguh percayalah. Kita berdoa.
Bubuhkan berkat-Mu pada perjamuan suci ini, sehingga ini bukan roti dan anggur biasa lagi, tetapi inilah wujud dari korban-Mu, tubuh dan darah-Mu. Di dalamnya ada kuasa untuk menyembuhkan segala penyakit dan memberikan kekuatan kepada yang lemah, membangkitkan rohani yang mati, sehingga kami nanti kuat dan kami bangkit rohani kami menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari dibagikan dari awal. Saat kau terburu Dalam lembah gelap, seakan hidupmu tiada harapan, janganlah terbersih di dalam hatimu untuk cari jalan keluar sendiri. Amin. Serahkan segala beban hanya kepada Tuhan. Yesus Dia pasti menolongmu. Dia angkat semua deritamu. Percaya dan taat pada firman Tuhan, membawa mujizat dan kemuliaan. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagi Tuhan kita. Percayalah, sungguh percayalah. Percaya dan taat pada firman Tuhan, membawa mujizat dan kemuliaan. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagi Tuhan kita. Percayalah, sungguh percayalah. Percaya dan taat pada firman Tuhan, membawa mujizat dan kemuliaan. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagi Tuhan kita. Percayalah, sungguh percayalah. Lembut setengah suara. percaya dan taat pada firman Tuhan, Amin. membawa mujizat Amin. dan kemuliaan. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagi Tuhan kita. Percayalah, sungguh percaya. Lembut setengah suara. Kita bagi berdiri. Percaya dan taat Kita angkat pada firman Tuhan, Amin. membawa mujizat dan kemuliaan. Tiada yang mustahil, Amin. tiada yang tak mungkin bagi Tuhan kita. Percayalah, sungguh percaya. Lebih lembut sekali lagi. Percaya dan taat pada firman Tuhan, membawa mujizat
dan kemuliaan. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagi Tuhan kita. Percayalah, sungguh percayalah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apakah saudara yakin ini tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala dosa kita. Kita mau makan dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan. Mari setelah itu kita mengangkat tangan. Haleluya. Kita angkat tangan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat janji pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Di masa pandemi ini kami sekarang dikuatkan. Tidak perlu lagi khawatir, tidak perlu takut mengenai masa depan kami. Masa lalu yang belum beres, keranjang pikulan kami sudah dipikul oleh Tuhan, sudah ditanggung oleh Tuhan. Kami bisa berjalan dengan kami merasa lega sentosa, sebab segala beban kami sudah diambil alih oleh Tuhan. Engkau memikul segala kelemahan kami, segala beban-beban yang ada pada pundak kami, masalah kami, masa depan kami, anak-anak kami, cucu kami, orang tua kami, saudara kami yang sedang berpaut pada kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan akan campur tangan sehingga kami melihat iring Tuhan, berbakti kepada Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Kami pulang dengan sentosa, dengan damai yang dari Allah menyertai kami. Kalau ada di antara saudara yang sakit raba penyakitmu, dimanapun saudara mengikuti ibadah ini, raba penyakitmu, kami berdoa buat mereka yang sakit. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sakit karena dosa, ampuni mereka. Kalau ini sakit dari kuasa kegelapan, kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus kiranya mengampuni dosa dan juga menyembuhkan segala penyakit. Bagi orang percaya, tidak ada yang mustahil. Kami yakin Tuhan telah menolong kami dan memberkati kami. Minggu ini pasti Tuhan cukupi kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu, kita jalankan satu kali.
nyanyian, satu nyanyian masih tetap untuk ya dipakai untuk bakti sosial ya. Kita nyanyikan nyanyian Berilah yang baik. Berilah yang baik. Tuhan sudah beri kau yang terbaik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan memberkati kau selamanya. Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan memberkati kau selamanya. Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan memberkati kau selamanya. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran saudara. Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Ini semua masih dipakai untuk sosial ya. Ini ada laporan apa ya? Ya, laporan tiap bulan kita ada laporannya. Udah? Sudah? Masih ada? Ya, itu laporan keuangan. Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Ya, kita hari Selasa 2 puasa ya. 2 puasa mulai jam 6:30. Oh, bukan 7:30, 7:30. 7:30 Senin sampai 7:30 Selasa. Nggak perlu bawa apa-apa. Ibu Gembala sudah siapkan menu untuk buka puasa ya. Jadi tidak perlu bawa apa-apa. Silakan sekuatnya. Kalau kuat 24 jam silakan. Kalau nggak kuat 24 jam ya 23 jam ya. Ya, kalau kuat 24 jam kali 24 jam silakan ya. Ya terserah. Pokoknya puasa itu ibadah tertinggi. Amin. Nah, jadi bawalah pergumulanmu dalam doa puasa. Tuhan akan mendengar doa saudara. Ya, kemudian hari Rabu pendalaman Alkitab di Cimindi jam 6 sampai 7:30 disertai perjamuan kudus, dan hari Sabtu ibadah online remaja muda, Minggu sekolah Minggu masih online. Ya, kemudian kita kumpul kembali Minggu jam 10:30. Mari bawalah kenalan, teman, sahabat, ya, keluarga untuk diselamatkan, untuk diberkati. Ya, itu saya kira. Mungkin ada yang sakit, bantuan doa? Ada?
Nah ini nomor HP saya ya. Selalu saya bikin renungan harian namanya Suara Firdaus. Suara Firdaus itu satu tema 6 jam membuatnya. 6 jam. Ya bacanya mah cuma 5 menit mungkin sampai ya. Tapi membuatnya lama. Cari temanya lama ya. Nah tapi kita manfaatkan Suara Firdaus, juga firman Tuhan yang disampaikan ini kita pakai untuk menolong kita, memberkati kita. Amin. Nah, terima kasih buat kita saudara. Kita tutup dalam doa. Oh, yang berulang tahun bulan Oktober boleh maju ke depan untuk didoakan, berdiri saja. Yang berulang tahun di bulan 10. Ya, siapa yang berulang tahun? Ya, semua bangkit berdiri. Yang berulang tahun ke depan berdirinya. Ya, nah di depan. Ya, kita mendoakan mereka yang berulang tahun. Ya, haleluya. Kita tundukkan kepala. Kami berdoa buat anak-anakmu, jemaatmu, biji matamu yang kau kasihi, yang berulang tahun di bulan Oktober 2020 ini. Kami berdoa Tuhan berikan kepada mereka kesehatan, berikan umur panjang, berikan rejeki Tuhan. Tambahkan iman mereka, tambahkan kesetiaan mereka. Tambahkan kepada mereka damai sejahtera-Mu dalam meraih cita-cita mereka. Tuhan bersama mereka. Tuhan memberkati engkau, memberkati masa depanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau. Silakan kembali, dan anak-anakmu minggu ini akan beraktivitas, yang bersekolah, yang bekerja, yang berusaha. Ibu-ibu rumah tangga kami doakan Tuhan sertai mereka. Buatlah mereka berhasil, bukakan pintu-pintu bagi mereka. Pintu berkat, pintu rezeki, pintu kemakmuran, kedamaian. Tuhan bukakan bagi mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tetangga kami kiri kanan muka belakang, semua berkati CRT, CRW, Lurah, Camat, Muspika kami. Juga Bapak Bupati kami dengan wakilnya, Kapolres dan Dim, berkati juga Tuhan. Berkati juga Bapak Gubernur kami, Ridwan Kamil, dan dengan wakilnya Pak UU. Juga kami berdoa Presiden kami Pak Joko Widodo dengan Pak Ma'ruf Amin. Seluruh menteri, seluruh gubernur, Tuhan berkati. Bapak TNI Polri juga berkati. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera, kasih sayang dan pelindungan Allah, pemeliharaan Tuhan yang sempurna menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.